Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ilham dari Sistem Informasi dari Winsus Karyau. Di sini saya akan menjelaskan tutorial pengkonfigurasian 4 lab menggunakan 5 router. Di sini kita menggunakan Cisco Packet Tracer. Sebelumnya saya telah mendesainnya terlebih dahulu. Di sini memiliki 5 router, 4 switch, dan 8 PC. Sebelumnya kita akan membuat penghubung antara router dengan switch. Kita menggunakan copper strike, hubungkan. Menggunakan position nomor 2. Kemudian di sini kita menggunakan flash Ethernet ketiga. Sama dengan sebelumnya. Ethernet ketiga. Sini menggunakan signal. Angkanya sama. Kita sudah menghubungkan antara router dengan switch dan switch dengan PC. Selanjutnya kita akan menghubungkan antara router dengan router. Sebelumnya kita untuk menghubungkannya kita membutuhkan port bantuan. Di sini kita menggunakan WIC2T. Klik WIC2T. Kita matikan. Kita tarik ke sisi yang kosong. Kita hidupkan kembali. Keluar. Di router satu ini kita menggunakan 2 port. Kenapa? Karena dia menghubungkan antara 4 router, ke router 0, ke router 2, ke router 3, ke router 4. Jadi untuk itu kita menggunakan 2 port dalam router 1. Sama, kita menggunakan port WIC2T. Kita matikan. Kita isi 2 port. Oke, kemudian kita hidupkan kembali. Keluar. Sementara yang di router 2, router 3, dan 4 sama dengan yang ada di router 0 tadi. Kita hanya mengisi 1 port saja, WIC2T. Kita hidupkan kembali. Router 3, WIC2T. Kemudian kita matikan. Kita masukkan. Kita hidupkan kembali. Router 4 sama juga angkanya. Kita pakai port WIC2T. Kita matikan tombolnya. Kita tarik kosong. Hidupkan. Oke, kemudian kita keluar. Selanjutnya kita akan menghubungkan antara router dengan router. Kita menggunakan serial DCE. Kita klik. Kita menggunakan serial 0/0. Kita sambung sini. Sini akan ada pilihan serial 0
per 0, 0 per 1, 0 per 2, dan 0 per 3. Untuk pertama, kita menggunakan serial 0 per 0. Kemudian, dari router 1 ke router 2, kita menggunakan router 0 per 1. Karena 0 per 0 sudah digunakan oleh router 0. Sementara di sini, kita menggunakan serial 0 per 0. Sama langkahnya. Kita buat serial 0 per 2, sambungkan 0 per 0, juga sama serial 0 per 3, 0 per 0. Sebelumnya kita akan mengisi IP configuration dari masing-masing PC. Kita klik PC-nya, desktop, IP configuration, kita isikan 192.168.1.2. Kenapa 1.2? Karena 1.1 kita gunakan untuk default gateway. Sini kita buat 1.1. Kita keluarkan. Di sini kita sama dengan angka sebelumnya, desktop, Ctrl V, bercepat. Sini kita buat karena di PC sebelumnya 1.2, di sini 1.3. Default gateway-nya sama, karena dalam satu router itu default gateway-nya harus sama. Dan ini karena berbeda router, kita menggunakan kita bedakan di segmen ketiganya. Kita lanjutkan dari segmen sebelumnya, tadi kan 1, sekarang kita ubah jadi 2 per 2. Selanjutnya kita jadikan 2.1 sebagai default gateway. IP configuration sama dengan angka sebelumnya. Sini kita gunakan 2, segmen ketiganya kita pakai 2.3. Melanjutkan IP address dari PC sebelumnya. Default gateway-nya sama dengan yang ada di PC 2, yaitu 2.1. Sama cara sebelumnya, desktop, IP configuration. Sini kita pakai 3.2. Default gateway-nya 3.1. Sini stop IP configuration. Sini sama dengan yang sebelumnya 3, cuman kita hanya melanjutkan saja 3.3. Default gateway-nya sama dengan yang ada di PC 4 tadi, yaitu 3.1. Divisi 6 kita masukkan, karena berbeda router lagi, jadi segmen ketiganya kita ubah jadi 4, karena kan tadi sebelumnya 3, jadi kita lanjutkan jadi 4.2. Di sini kita jadikan default gateway-nya 4.1. Empat titik 3 4.1. Default gateway-nya sama dengan yang ada di PC 6. Oke, kita keluar. Selanjutnya kita akan mengisi IP address dari router. Kita klik router 0.
tapi CLI. Untuk langkah pertama, kita klikkan no, enter, kita enter lagi, kemudian enable vehicle basic router, kemudian konfigurasi terminal INT serial 0/0, IP nya 172.172.16.1.1, net masnya 252, enter, no shoot atau no shutdown, sorry. Kemudian exit, enter, kemudian INT pas internetnya 0/0, masukkan IP address-nya 192.168.1.1, karena 192.168.1.1 merupakan default gateway dari router tersebut, dari PC nya. Masukkan networknya, masuk, exit. Oke, setelah kita sampai ke langkah ini, kita keluar. Kemudian kita akan mengisi yang ada di router 1 sama CLI, no, enter, enable, konfigurasi terminal, terus INT S0/0, terus IP nya, masukkan IP address-nya 172.16.1.2, karena kita akan melanjutkan IP address yang sebelumnya. Kemudian netmask-nya sama dengan yang netmask sebelumnya 255.255.252. Kemudian kita enter, no shoot, kemudian kita exit. Untuk sebelumnya sampai sini dulu, karena ini merupakan pusat dari routernya, karena dia menghubungkan 4 router. Jadi kita keluarkan dulu, kemudian kita ngisi router ini CLI no, kemudian enable, konfigurasi terminal INT S 0/0, S0/0, enter, kemudian kita masukkan IP nya IP 172.168.1.16.5. Kenapa ya 1.5? Karena 1.3 dan 1.4 merupakan broadcast dan net ID-nya. Kita masukkan netmask-nya 55.252. Kemudian kita enter, kita shoot, kemudian exit. Kita masukkan INT internetnya 0/0, kemudian IP nya 192.168.2.2.1, karena merupakan default gateway dari PC 2 dan PC 3.
masukkan netmasnya. Masuk. Save. Oke. Kita kembali lagi ke router 1 untuk melanjutkan konfigurasi dari router 2. Kita enter. Sini kita masukkan INT S0/1 karena tadi kan kita menghubungkannya menggunakan kabel serial 0/1. Kita masukkan IP address-nya. Titik 16.1.6 karena kan tadi dari yang sebelumnya tadi kita menggunakan 1.5, jadi di sini kita menggunakan 1.6. Masukkan netmasnya 252. Oke, enter, exit. Masuk, kemudian kita exit, enter, kita keluarkan lagi, kita kembali ke kita lanjutkan ke router 3. Sama caranya, CLE, ketik no, enter 2 kali, enable, konfigurasi terminal, dan INT S0/0. Banyak kali. Kita masukkan IP nya. Satu 16.1.9. Kenapa 9? Karena tadi kan kita sampai 6. 1.7 dan 8 nya merupakan broadcast dan net ID dari lab ketiga. Kita masukkan netmasnya. Titik 252. Enter. Kemudian kita masuk. Kemudian exit. Kita masukkan INT pas internetnya 0/0. Kita masukkan IP address-nya 192.3.3.1 karena ini merupakan default gateway dari PC yang 4 dan 5. Masukkan netmasnya 55.255.255.0, kemudian masuk, exit. Oke, kita keluar, kita kembali lagi ke router 1, enter. Langsung saja kita masukkan INT serial atau S0/2 karena tadi kan kita menghubungkannya menggunakan kabel serial 0/2. Kemudian enter, kita masukkan IP address-nya 172.16.1.10 karena kan sebelumnya kita menggunakan 1.9. Kita masukkan netmasnya 255.255.252. Masuk, exit. Oke, kita enter. Kita lanjutkan ke router 4 sama dengan langkah sebelumnya, CLI, kita ketikkan no, enter 2 kali, enable, konfigurasi terminal. Nah, kemudian kita masukkan di INT S0/0. Kemudian kita masukkan IP address-nya IP address 172.16.1. Karena kita tadi setelah sampai 10, sekarang kita menggunakan 1.13 karena
1.11 dan 1.12 sudah menjadi net ID dan broadcastnya. Kita masukkan networknya 255.255.252. Kemudian kita enter, masuk, kemudian kita exit. Kita masukkan pos internetnya, nanti pos internet 0. Kemudian kita masukkan IP address-nya yang merupakan default gateway dari PC 6 dan PC 7. 192.168.4.1. Kemudian kita masukkan netmasknya 255.255.255.0. Kemudian lanjut, kemudian kita exit. Oke, kita keluar. Oke, kemudian kita kembali ke router 1. Kita buat INT S0/3 karena tadi kan kita menyambungkannya menggunakan kabel serial 0/3. Kemudian kita masukkan IP address-nya 172.16.1.14 karena kita melanjutkan dari router yang tadi kita menggunakan 1.14. Kita masukkan netmasknya 255.255.255.252. Kemudian kita no shoot dan exit. Oke. Di sini sudah kita lihat. Apabila bulatan ini sudah menjadi hijau, berarti mereka sudah saling terhubung. Selanjutnya kita akan masukkan melakukan proses routing. Di sini kita menggunakan sebelumnya kita klik router 1 karena dia merupakan pusat dari semua router ini. Kemudian kita klik, lanjutkan codingannya. Karena di sini sudah keluar router konfigurasi, langsung saja kita buat router RIP. Di sini kita menggunakan RIP. Router RIP. Kita enter. Kemudian version. Kita buat version untuk menentukan versinya. Sebelum di sini kita menggunakan versi tertinggi. Bagaimana cara kita mengetahui versi tertingginya? Kita klik version, kemudian klik matanya, maka akan keluar seperti ini. 1-2 berarti versi tertingginya yaitu 2. Jadi kita klik yang kedua dan kita enter. Selanjutnya kita mengisikan networknya. Kita buat network, terus kita masukkan IP dari masing-masing routernya. Masukkan 1.2.16.1.1 dan enter. Kita lanjutkan karena tadi kan di router ini kita menggunakan 1.1, di sini kita menggunakan 1.2. Setelah titik 2 kan tadi kan 1.3 sama titik 4 menjadi broadcast dan net ID. Jadi kita lanjutkan yang di router yang di sini. Kita buat 5 enter. Lanjutkan 6. Bagaimana yang sebelumnya? Tadi kan router 7 dan 8 nya juga menjadi net ID dan broadcast. Jadi kita lanjut setelah 7 dan 8 yaitu 9 yang sebagaimana yang telah kita tuliskan tadi. Sini kita lanjutkan 10. Sini kita menggunakan 13.
karena itu IP dari router yang di sini tadi kan. IP13 selanjutnya IP network titik 14. Ini kita enter. Di sini kita akan memasukkan apa namanya, net ID-nya, network 198. Itu net ID dari masing-masing router. 8 192.168.1.0. Karena kan 1.1 tadi sudah menjadi default gateway dari masing-masing isinya. Enter. Segmen ketiga yang kita ubah jadi 2. Bagaimana yang lanjutannya yang di sini tadi. Di sini juga 3. Kelebihan. Sini kelebihan 4. Setelah sampai 4, karena kan di sini kita tadi cuma sampai ke default gateway-nya 4.1, jadi di sini cuma sampai 4.0. Kita enter, baru kita exit. Oke. Kemudian langkah yang ini yang kita lakukan tadi, yang ini nih, kita ulang kembali dalam setiap router. Kita keluar, masuk ke router 0, enter, kemudian enable, konfigurasi terminalnya sampai sampai keluar bacaan router config. Kemudian kita ketikkan router rep. Nah, keluar kayak gini. Kemudian kita versionnya, spasi, tanya, versi tertingginya itu 2. Kemudian network sama dengan angka yang sebelumnya yang telah kita lakukan tadi, kita masukkan sama persis 172.16.1.1. Kita mulai dari 1.1. Artinya 1.2. Sini juga 1.5. Nah, melanjutkannya ke enter. 1.6 share 9 10 13 14. Dengan angka sebelumnya kita masukkan net ID-nya, network 192.168 titik 1.0. Di sini segmen ketiga yang kita ubah jadi 2. Setelah 4 kita ketikkan exit. Oke, kita keluarkan. Kita lanjutkan ke router 2. Enter, enable router rep. Kita masukkan dulu konfigurasi terminalnya, baru kita masukkan router rep. Perlulah versionnya, tanda tanya, maka akan keluar. Kita pilih versi tinggi yang kedua, baru kita klikkan network sama dengan angka yang telah kita lakukan sebelumnya, 172.168.1.1.
bawahnya 1.2, dan enter. Sini 1.5, enter. 1.6, enter. 1.9, enter lagi. 1.10, enter. 1.13, enter. 1.14. Oke. Kemudian sama dengan langkah sebelumnya, kita ketikkan network 198 titik 192 168 titik 1.0, enter. Sama dengan langkah sebelumnya, kita hanya mengubah di segmen ketiganya aja, hanya melanjutkan. Sini kita buat dari 3, ini kita buat dari 4. Oke, setelah dapat, barulah kita exit. Oke, kemudian keluar, kita lanjutkan langkah yang sama di router 3. Enter, enable, konfigurasi terminal, kemudian version 2, enter. Version enable konfigurasi terminal, sebelumnya kita masukkan router RIP terlebih dahulu, saya lupa. Router RIP, barulah kita klik on version. Kita boleh 172.16.1.1, enter. 2, sini kita 1.5, kemudian 1.6, 9, 10, 13, kemudian 14. Network 192.168.1.0. Sama dengan langkah yang sebelumnya telah kita lakukan, kita hanya mengubah segmen ketiganya berurut 3, 4, 4, kemudian kita exit lagi. Ya, kita sambung ke router 4 sama enable konfigurasi terminal, router RIP, version 2, network 172.16.1.1, dan enter. Sama dengan angka sebelumnya, 5, 6, 9, 10, 13, 13, dan 14.
network lagi 192.168.0 network 192.168.1.0. Kemudian kita ubah segmen ketiganya saja. Waduh, ubah TR 3 4. Itu sampai 4 kita isikan. Setelah kita isikan angka-angka tersebut ke semua router, sekarang kita akan mencoba mengirim pesan dari PC yang ini ke PC yang ini. Maka sebelumnya kita akan melakukan simulasi. Kita klik simulasi yang ada di sini, simulasi mode. Kita klik. Jadi kita klik edit filter, kemudian kita hanya mencentang HTMP, centang HTMP nya saja. Kemudian kita coba mengirim pesan dari sini, ini. Terus kita klik auto capture atau play. Kita tunggu saja. Biasanya di percobaan pertama akan terjadi gagal di sini. Ya, betul. Karena itu belum sinkron. Jadi di sini kita ulang kembali angkanya, kita delete, kita kirim kembali, kita jalankan. Apakah berhasil? Tunggu saja. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, jalan. Nah, apabila sudah sukses, maka di sini akan keluar bacaan successful. Jadi berarti antara 4 lab sini, antara lab ini dengan lab ini dan ini sudah saling terhubung. Baiklah, itulah sedikit tutorial tentang pengkonfigurasian 4 lab dengan menggunakan 5 router. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.